Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Hari ini kita lanjutkan pembahasan masih bab termodinamika ya. Kita lanjut ke siklus Carnot. Nah, kemarin kita udah belajar tentang siklus termodinamika kan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke siklus Carnot. Kalau di buku paket kalian itu ada di halaman 115. Boleh simak buku paketnya atau PPT yang sudah Miss kasih kemarin ya. Oke, sebelum mulai silahkan berdoa dulu masing-masing dan kemudian simak penjelasan berikut ini dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, siklus Carnot. Apa sih pengertian dari siklus Carnot ya? Jadi untuk siklus Carnot ini tuh ada yang namanya mesin Carnot gitu ya. Apa itu mesin Carnot gitu ya? Ada juga ya yang namanya mesin Calor gitu, yaitu alat yang berfungsi untuk mengubah dari energi panas ya menjadi energi mekanik gitu ya. Dari kalor gitu atau panas berubah menjadi energi mekanik. Contohnya yaitu pembakaran bensin ya diubah menjadi energi gerak dalam mesin motor atau mobil. Jadi kan kalau pembakaran bensin itu kan menghasilkan suatu panas gitu ya. Maka dari pembakaran bahan bakar tersebut gitu ya bisa menghasilkan bisa menyebabkan gitu ya motor atau mobil itu bisa berfungsi, bisa jalan gitu, bisa gerak kayak gitu. Itu contoh dari mesin Calor atau mesin Carnot gitu ya. Nah, kemudian untuk siklus Carnotnya sendiri digambarkan dengan grafik seperti ini ya. Seperti biasa, grafik yang sumbu X ini adalah volume dan grafik yang di sumbu Y ini adalah tekanan gitu ya. Ini untuk yang volume semakin ke kanan ini volumenya semakin besar ya. Volumenya semakin kanan semakin besar. Nah, ini untuk tekanan sama, semakin ke atas semakin besar, tapi lihat di sini grafiknya dari 1, 2, 3, 4. Jadi dia karena turun kan ya, dia turun gitu. Justru dari tekanannya itu dari besar dia berubah semakin kecil, makin ke bawah kan makin kecil gitu ya. Nah, lihat di sini prosesnya dari 1 menuju 2. Bentuk grafiknya seperti ini. Kemarin ingat kalau seperti ini adalah isotermal ya. Lihat di sini volumenya dari V1 menjadi berapa ini? Menjadi V3. Artinya semakin ke kanan kan ya? Artinya volumenya semakin besar. Dia mengalami mengembang, semakin banyak volumenya maka dia ekspansi, mengembang ya. Prosesnya namanya isotermal dan dia itu mengembang. Makanya disebut isotermal expansion gitu ya. Nah, kemudian lihat dari 2 ke 3 turun lagi. Grafiknya miring juga nih, melengkung juga, tapi lihat dia lebih curam. Kalau curam kemarin apa namanya? Yaitu di sini bilangnya isentropik ya, tapi boleh kita menyebutnya sebagai adiabatik ya. Nah, kemarin kan isotermal itu isotermal kan yang ini ya, nggak terlalu curam gitu, melengkung juga tapi nggak terlalu curam. Tapi kalau adiabatik ini curam gitu. Nah, dia masih ekspansi. Kenapa? Karena volumenya dari V3 menjadi V4, masih mengembang, masih makin banyak kayak gitu ya, masih ekspansi, mengembang. Kemudian lanjut dari proses nih yang ketiga gitu ya, nih dari yang ketiga ini menjadi keempat gitu ya. Ini kan bentuknya sama kayak gini ya, melengkung juga gitu. Bedanya dia ke arah atas, sama namanya isotermal, tapi namanya apa? Compression ya. Compression ini apa? Lihat volumenya dari titik 3 nih di V4 menjadi di titik 4 di titik 4 di sini adalah V2 gitu. Jadi volumenya semakin berkurang ya nggak? Volumenya berkurang nih, berarti dia dikompres itu makin sedikit gitu volumenya, ini mampat gitu ya. Kemudian lihat di sini dari titik 4 balik lagi ke titik 1. Karena apa? Namanya kan siklus ya, siklus dari awal gitu ya, melalui proses balik lagi ke kondisi awal, itu namanya siklus. Dari 4 balik lagi ke 1 sama. Ini kan grafiknya
curam juga gitu ya. Bedanya dia arahnya ke atas. Dia namanya sama, ini adiabatik ya. Kalau kalian lihat di buku paket kalian gitu ya, ini adiabatik. Dan namanya compression juga sama karena volumenya lihat dari V2 menjadi V1 gitu. Dia memampat juga, terkompres kayak gitu ya. Ini yang namanya siklus Carnot kayak gitu ya. Ingat perbedaan antara grafik isotermal dan adiabatik. Ingat kalau isotermal tuh nggak terlalu curam gitu, tapi kalau adiabatik itu curam banget kayak gitu ya. Nah, ini keterangannya tadi udah dijelasin ya. 1 ke 2 itu pemuaian isotermik. Kemudian dari 2 ke 3 namanya pemuaian adiabatik. Ekspansi nama lainnya pemuaian ya. Kemudian dari titik 3 ke titik 4 sama isotermik tapi pemampatan karena volumenya semakin berkurang ya. Kemudian dari 4 menuju 1 pemampatan juga karena volumenya berkurang ya. Terus prosesnya adiabatik kayak gitu ya. Ini tentang siklus Carnot ya, sama kayak di buku paket kalian halaman 115 itu yang siklus Carnot ya. Kalau di buku kalian di situ pakainya A B C D A, balik lagi ke A gitu. Kalau ini 1 2 3 4 1 sama aja. Kayak gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa di area atas di sini gitu ya, itu adalah ada kalor yang lebih panas. Kayak gitu ya. Suhunya juga tentunya lebih tinggi yang bagian atas. Kemudian pas sudah di bawah sini gitu ya, kalornya itu lebih rendah dan suhunya tentu saja juga lebih rendah kayak gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau digambarkan seperti ini, misalkan di sini ada sumber panas. Tentunya suhunya lebih tinggi ya T1 dan kalornya juga lebih tinggi. Nah, Q1 di sini masuk ke sistem. Kemudian dia sebagian dilakukan untuk usaha di sini ya, ada W gitu. Kemudian di sini di bawahnya itu ya sumber yang dinginnya di sini ada Q2 dan T2. Ingat Q2 dan T2 nilainya selalu lebih rendah dari Q1 dan T1 gitu ya. Nah, ini diagram sebuah mesin kalor, energi kalor ya. Di sini Q1 diterima gitu ya, diterima di sini. Dan sumber panasnya diterima dari sumber panas ini, kemudian membuang kalor Q2 ke sumber dingin nih, ke sumber dingin Q2 dan nih melakukan usaha itu W gitu ya. Nah, ini sama aja bentuknya gitu. Ini cuman kalau lebih ke diagram gitu. Ini namanya reservoir panas atau sumber panas sama aja. Kalor masuk, ini mesin kalornya ya, berarti di sini tuh mesin kalornya. Kemudian ini dilakukan suatu usaha, kemudian dibuang ya kalornya ini, Q out, Q-nya keluar, kalornya dibuang ke reservoir yang dingin kayak gitu. Nah, tadi tuh grafiknya sama kayak gini ya, dari A ke B, B ke C, C ke D, D balik lagi ke A. Lihat Q1. Oh, ini Q1, area Q1 nih di sini ada T12, ada T1 juga ini, T1 gitu. Jadi Q1 sama T1 sepaket di atas. Kemudian W-nya yang mana? W-nya tuh yang ini, area yang ini. Kemudian ada Q2 dan T2. Q2 dan T2 berarti nih area reservoir yang dingin, yang ini. Kayak gitu nih perbandingan aja supaya kalian paham. Jadi ini bentuk diagramnya, kalau ini bentuk grafiknya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke usaha dan efisiensi pada mesin Carnot ya. Nah, kalau usaha pada mesin Carnot ya, usaha ingat W yaitu Q1 dikurang Q2. Ingat, Q yang lebih besar dikurangin Q yang lebih kecil. Ingatin aja, usaha adalah kalor yang lebih tinggi dikurangi kalor yang lebih rendah kayak gitu ya. Nah, kemudian efisiensi atau nama lainnya adalah tingkat kinerja dari si mesin Carnot itu adalah apa? Ini efisiensi lambangnya seperti ini ya, seperti huruf N bersambung tapi ada buntut panjangnya gitu ya. Atau cara bacanya new gitu ya. Efisiensi mesin sama dengan ya dalam kurung W dibagi Q1 ya. W ini apa? W tentunya ini usaha. Kalau misalkan belum diketahui, cari dulu dari Q1 dikurang Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Yang namanya efisiensi pasti tingkat kinerja kan ya, pasti ada persennya kayak gitu ya. Boleh pakai rumus yang ini, atau kalau misalkan
mau pakai langsung Q2 sama Q1-nya boleh gitu ya. Misalkan dalam kurung 1 dikurang dari Q2 dibagi Q1. Jadi Q2 dulu dibagi Q1 baru hasilnya itu nanti ini ya 1 dikurang dari hasilnya yang tadi itu dikali 100%. Atau kalau yang diketahui dalam bentuk suhu, boleh nih kalian pakai dalam kurung 1 dikurang dari hasil bagi antara T2 dengan T1 dikali 100%. Kayak gitu ya, dimana nilai Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1. Nah, ini sama aja kayak yang di buku paket kalian gitu ya, tinggal dibolak-balik aja nih, misalkan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Kalau mau nyari Q1 gimana? Tinggal pindah ruas. Ini di kanan negatif pindah ke kiri jadi positif. Atau mau nyari Q2 gimana? Ya udah tinggal si Q1-nya aja yang pindah ke kiri ya. Ini mah masih matematika dasar ya. Pindah-pindah ruas gitu. Kalian bisa diperdalam lagi matematika dasarnya supaya bisa paham materi ini kayak gitu ya. Jadi ini mencari usaha dan mencari efisiensi. Ini rumusnya banyak. Iya, kalian tinggal tentukan mau pakai rumus yang mana sesuai yang diketahui gitu. Ini kan mirip ya bentuknya ya, bedanya cuma apa? Oh, ini pakai Q, ini pakai T, sama nih, yang atas 2, yang bawah 1 gitu. Yang 2 ada di atas. Kalau mau pakai W sama Q, oh W dibagi Q1 kayak gitu ya. Nah, ini ada yang namanya koefisien performansi mesin kalor. Kalau ini KP itu koefisien performansi. Boleh pakai Q1 per W, boleh pakai Q1 per Q1 dikurang Q2, atau boleh nih T1 per T1 kurang T2. Mirip kan ya nih? Bedanya cuman kalau yang ini pakai Q, kalau yang ini pakai T. Kayak gitu. Ini Q1 per W. Mirip kan ya? Mirip-mirip gitu. Jadi gampang lah insya Allah gitu. Atau bisa nih pakai 1 per dari efisiensinya. Tadi dapetnya dari sini kayak gitu ya. Sama saja hasilnya. Boleh pakai yang manapun yang menurut kalian paling akan mudah dimengerti untuk kalian kayak gitu ya. Nah, ini untuk keterangannya. New ini efisiensi mesin Carnot, biasanya diakhiri dengan persen. Gitu. Nggak ada satuannya, tapi ya cukup misalkan hasilnya 50-50%, berarti kayak gitu. Di sini W adalah usaha, satuannya adalah joule. Kemudian di sini ada Q1 atau kalor di reservoir tinggi atau yang panas ya. Tentu saja satuannya joule. Kalau Q2 kalor pada reservoir rendah, sama satuannya masih joule. Kemudian ada T1 suhu ya, reservoir tinggi dalam Kelvin. Ingat ya, suhunya harus dalam Kelvin. Kalau masih Celsius diubah jadi Kelvin. Gimana? Ditambah 273. Kemudian di sini juga ada T2 nih. T2 adalah suhu pada reservoir rendah. Tentu saja satuannya dalam Kelvin kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh soalnya adalah ini. Misalkan ada suatu mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi. Ya, suhu tinggi sudah pasti suhu itu T tinggi itu yang pertama. Nanti T1-nya sama dengan 727 derajat Celcius. Mempunyai efisiensi 30%, berarti new-nya nilainya 30%. Tentukan suhu rendah reservoir tersebut. Suhu rendah berarti T yang kedua. Gitu. Cara mengerjakannya gimana? Oh, yang diketahui di sini ada T1 dan efisiensi, yang ditanya T2. Oh, berarti rumusnya yang mana? Efisiensi dan suhu. Kita bisa pakai rumus yang ketiga, yang ini ya. Efisiensi sama dengan dalam kurung 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Kayak gitu ya. Nah, kita coba pindahin ke coret-coretan ya. Oke, kita bahas contoh soalnya ya, untuk contoh soal mesin Carnot ya. Nah, tadi di soalnya pada mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi. Berarti kita tulis ya yang diketahuinya, yaitu reservoir suhu tinggi berarti apa? Berarti T1 sama dengan 727 derajat Celcius ya. Oke. Nah, ini
ingat harus dalam apa? Harus dalam Kelvin gitu ya. Berarti ditambah 273. Berarti apa? Berarti 727 tambah 273. Berarti 0 berarti 1000 ya. Berarti di sini 1000 Kelvin gitu ya. Nah, efisiensinya ternyata 30% gitu ya. Nah, yang ditanya adalah apa? Ditanya adalah tentukan suhu rendah, berarti yang T2. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat ya rumusnya ya. N sama dengan dalam kurung 1 per, karena yang diketahui efisiensi dan T, kita pakai yang rumusnya pakai T ya. Berarti T ya, T2 yang kedua itu yang di atas ya, dibagi T1 dikali 100%. Nah, tinggal kita masukin deh efisiensinya. Tadi 30% dalam kurung 1 dikurangi T2 dibagi T1. T1-nya tadi pakainya 1000 yang udah dipindah jadi Kelvin, diganti jadi Kelvin kali 100% ya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini boleh nih pindah ruas ke sini ya. Berarti 30% per 100% sama dengan 1 kurangi T2 per 1000, atau enggak pakai kurung lagi nggak apa-apa. Ini kan coret persennya, 30 dibagi 100 itu berarti 0,3 ya. Berarti ini 1 dikurangi T2 per 1000. Nah, kalau kayak gini pindah ruas deh. Ini kan min, di kanan ya negatif, pindah ke kiri jadi positif. Berarti T2 per 1000. Nah, ini 0,3 nya gabungin sama 1. Tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif. Berarti 1 dikurangi 0,3 gitu ya. Nah, berarti hasilnya jadi berapa? Miss agak zoom biar agak besar. Nah, berarti T2 dibagi 1000 sama dengan 1 dikurang 0,3 adalah 0,7. Sehingga T2 nya 1000 nya pindah ruas kali silang ke sana, 0,7 dikali 1000. Sehingga dapat nih T2 nya 0,7 kali 1000 adalah 700 Kelvin gitu. Berarti suhu di reservoir yang rendahnya nilainya adalah 700 Kelvin kayak gitu ya. Ini masih mudah insya Allah ya. Seperti biasa silahkan disalin di buku catatan ya, nggak bosan-bosan Miss ingatkan disalin di buku catatan sambil nyalin sambil ngitung ulang supaya paham proses dapetnya gimana kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah tentang mesin pendingin. Kalau tadi kan mesin kalor ya, panas. Kalau sekarang mesin pendingin. Mesin pendingin itu apa sih? Mesin pendingin tentunya kebalikan dari mesin kalor gitu ya. Jadi usaha yang diberikan pada mesin pendingin untuk menyerap kalor dari reservoir dingin dan membuangnya ke reservoir panas gitu ya. Jadi kalian tahu mesin pendingin kan pasti ya, kayak AC, kemudian kulkas kayak gitu. Jadi fungsi kerjanya tuh gimana? Jadi dia tuh menyerap kalor nih. Nah, jadi menyerap kalornya tuh diserap gitu sehingga suhunya jadi dingin kayak gitu. Nah, kalor atau panas yang sudah diserap tadi kemudian dibuang ke reservoir yang panas kayak gitu ya. Nah, untuk diagramnya kebalikannya berarti dari yang mesin panas tadi kayak gini. Bentuknya sama tapi lihat arah panahnya. Sumber dingin di sini ya tetap T2 lambangnya ada Q2. Diserap gitu ya kalornya ya, Q2-nya masuk ke pendingin. Kemudian dilakukan usaha kayak gitu ya. Kemudian yang panas tadi dikeluarin kalornya ya dari Q1 dan T1 kayak gitu ya. Nah, untuk koefisiensi performansinya, kalau tadi kan koefisien performansi mesin panas, kalau sekarang untuk yang mesin dingin, ya udah tinggal dibalik aja. Q2 dibagi W, atau ini Q2 per Q1 dikurang Q2, atau T2 dikurang T1 min T2, atau 1 per efisiensinya dikurangi 1 kayak gitu. Emang mirip-mirip, bedanya cuman di kicknya kayak gitu ya. Itu untuk mesin pendingin kayak gitu ya. Kemudian di sini ada contoh soal ya. Misalkan di sini ada sebuah kulkas
Ya. Sebuah kulkas mempunyai koefisien performansi 5,5. Kalau kulkas berarti mesin panas atau mesin kalor berarti atau mesin pendingin. Kulkas, mesin pendingin kan ya. Koefisien performansinya 5,5. Berarti KD-nya gitu ya kan. Koefisiensi untuk yang dingin gitu 5,5 gitu ya. Jika diketahui suhu di luar kulkas adalah 27 derajat Celcius, kalau di luar kulkas tuh berarti apa? Yang panas apa yang dingin? Yang di luar kulkas berarti panas kan? Berarti T1-nya 27 derajat Celcius. Hitunglah A. Suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh. Kemudian yang B. Energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan 3.600 joule kalor dari makanan yang tersimpan di dalam kulkas. Ya, nah, supaya lebih paham, kita pindahkan ini ke cara-caratan ya. Nah, untuk contoh soal yang mesin pendingin ya, di soalnya itu dibilang sebuah kulkas mempunyai koefisien performansi 5,5. Karena kulkas berarti mesin pendingin ya gitu. Koefisien performansinya adalah 5,5. Berarti seperti biasa ya diketahui koefisien performansi yang dingin berarti KD-nya adalah 5,5. Kemudian suhu luar kulkas gitu ya. Nah, suhu yang di luar kulkas itu berarti lebih tinggi apa lebih rendah daripada dalam kulkas? Lebih tinggi kan, berarti T yang 1 yaitu 27 derajat Celcius kayak gitu ya. Ingat harus dalam Kelvin, berarti tambah 273 yaitu 300 Kelvin gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh. Berarti suhu yang rendah berarti T2 kayak gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang ini kan yang A ya, yang B itu yang ditanya adalah energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan kalor. Berarti energi itu adalah W-nya berapa jika jika kalor ya yang digunakan untuk memindahkan dari makanan yang tersimpan di dalam kulkas itu berarti Q-nya sama dengan 3.600 gitu ya, joule gitu ya. Nah, coba kita gambarkan dulu ya gitu, misalkan ini adalah si mesinnya gitu ya kan, ini pasti yang dingin gitu ya, dingin kan dia pasti masuk ke mesin, kemudian ini ada usaha gitu ya, berarti ini ada Q2 dan ada T2, kemudian di sini adalah yang panas gitu, yang panas kan berarti ini Q1 sama T1 kayak gitu ya. Berarti ini tadi bilangnya adalah yang A dulu ya, dia itu mencari suhu yang rendah atau yang T2 gitu ya. Nah, coba dilihat lagi rumusnya tadi ya untuk mesin pendingin gitu ya. Tadi koefisien performansinya atau KD-nya yang berhubungan sama KD dan T1 serta T2 tuh rumus yang mana? Yaitu rumus yang KD sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Nah, ini tinggal dimasukin nih KD-nya 5,5 sama dengan T2-nya berapa dibagi T1-nya ya, dalam Kelvin 300 dibagi T2 gitu. Nah, kan T2-nya nih yang tanya, berarti kalau seperti ini apa? Dikali silang kan, berarti 5,5 dikali 300 dikurangi T2 sama dengan T2. Kalau udah seperti ini apa? Dikali pelangi. Berarti 5,5 dikali 300 ya. Boleh dihitung manual atau ya pakai kalkulator boleh. Nah, itu hasilnya 1650. Terus 5,5-nya dikali lagi sama T2 kan ada negatif ya, negatif 5,5 T2 sama dengan di sini T2. Nah, yang sama-sama punya T2 dipindah ruas, berarti 1650 sama dengan T2. Ini di kiri negatif pindah ke kanan jadi positif 5,5 T2 sehingga ini 1650 sama dengan 6,5 T2. Nah, T2-nya gimana? Berarti pindah ruas, 1650 dibagi, kan ini perkalian nih, berarti dibagi 6,5 sama dengan ini T2. Nah, 1650 dibagi 6,5 hasilnya berapa?
boleh dihitung manual atau kalian mau pakai kalkulator boleh ya, yang penting paham prosesnya ya. Hasilnya itu adalah kurang lebih ya, hasilnya itu 253,85 Kelvin gitu ya, masih dalam Kelvin gitu. Kalau misalkan yang ditanya dalam Celsius gimana, berarti dikurangi, berarti 253 berapa nih, misalkan 0,85 dikurangi 273, ini T2 berarti, jadi misalkan itu 253,85 dikurangi 273, nilainya itu adalah kurang lebih minus 19,15 derajat Celcius kayak gitu. Itu kalau dalam Celcius kayak gitu ya. Jadi tergantung mintanya soalnya kayak gitu. Kalau emang soalnya mintanya dalam Celcius dikurangin dulu. Kalau misalkan memang tetap dalam Kelvin ya tetap Kelvin ya, tapi kalau dalam hitung-hitungannya di sini harus dalam Kelvin kayak gitu. Nanti kalau emang butuhnya Celcius baru diganti di akhir kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke yang B. Yang B yang ditanya adalah usahanya ya, atau energinya, usahanya. Kalau kalor yang dibutuhkan untuk memindahkan gitu ya, memindahkan 3600 Joule kalor dari makanan yang tersimpan di dalam kulkas kayak gitu. Berarti kan yang B ini adalah W hubungannya sama Q dan sama koefisien performansi pendinginnya gitu. Di sini kita tahu bahwa rumusnya itu adalah ya KD sama dengan Q2 dibagi W kayak gitu ya kan. Nah, ini emang ini benar Miss Q2 gitu. Nah, boleh kita gambarkan di sini tadi ya. Ini yang pendingin, mesin panas gitu ya. Tadi soalnya adalah energi untuk memindahkan 3600 Joule kalor dari makanan kayak gitu ya ke yang tersimpan di dalam kulkas gitu kan. Berarti dari yang dinginnya kayak gitu kan, berarti si Q2 nya kayak gitu. Berarti Q2 nya adalah 3600 Joule, sementara tadi KD nya adalah 5,5. Nah, dari sini langsung aja, ini 5,5 sama dengan Q2 nya 3600 dibagi W adalah si energi yang mau ditanya. Berarti langsung aja pindah ruas ya, tukar tempat. W sama dengan 3600 dibagi 5,5 ya, boleh kalian hitung 3600 ya dibagi 5,5 itu hasilnya adalah kurang lebih 654,5 ya. Nah, W atau energinya ini satuannya apa? Tentu saja Joule kayak gitu ya. Jadi seperti ini caranya ya, silahkan dipahami lagi gitu ya, disimak lagi, dan jangan lupa disalin ke buku catatan supaya paham. Kalau misalkan Miss ada yang salah hitung nggak apa-apa, bilang aja ke Miss supaya kita bisa perbaiki sama-sama gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang hukum 2 termodinamika. Yang kemarin kan kita udah bahas tentang hukum 1 termodinamika ya. Sekarang hukum yang keduanya. Nah, hukum kedua tuh bunyinya seperti apa? Yaitu kalor itu mengalir secara alami ya, dari benda yang panas ke benda yang dingin, atau benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ya. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan usaha gitu. Jadi kalau secara alami gitu ya, kalor itu mengalir dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah, ibaratnya merembet gitu ya, dari yang panas ke dingin. Tapi kalau kebalikannya dari dingin ke panas itu nggak bisa secara alami, secara otomatis, secara spontan, tapi harus ada sesuatu yang dilakukan, yaitu berupa usaha kayak gitu.